Shalom adik-adik yang terkasih, kita berjumpa dalam Do Remi, doa dan renungan misioner pada Sabtu 8 Januari 2022 dengan Kak Trias. Semoga saat ini kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil menurut Yohanes. Bacaan Injil ini mau menceritakan tentang Yohanes yang menunjukkan kerendahan hatinya. Nah, sebelum kita membacanya, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mengucap syukur atas hari yang baru. Saatnya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Bantulah dan bimbinglah kami agar dapat memahaminya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita buka Alkitab, Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai ayat 30. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi, Yohanes pun membaptis di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, kutipan yang dapat kita ambil sebagai permenungan kita adalah ayat yang terakhir, ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kata "aku" di sini adalah si Yohanes. Ia mengatakan bahwa ia harus makin kecil. Dalam bacaan tadi kita mendengar bahwa Yohanes membaptis orang-orang. Ia melayani orang-orang melalui pembaptisannya. Adik-adik tentu juga pernah melayani seperti di gereja, contohnya ikut membersihkan gereja, menjadi penyanyi mazmur, menjadi penyanyi paduan suara, atau menjadi putra-putri altar. Atau jika di sekolah, adik-adik tentu membantu teman yang sulit belajar, contohnya pelajaran matematika, dan adik-adik membantu kawan itu
supaya bisa memahami pelajaran matematika. Nah, pelayanan yang kita lakukan ini pasti membuat kita merasa bangga, apalagi ketika kita dipuji orang. Contohnya, wah, dia anaknya baik, anaknya rajin sekali, dan lain-lain. Siapa sih yang tidak suka dipuji? Semua orang pasti senang. Pujian-pujian ini kadang bisa membuat kita lupa akan diri kita, lupa bahwa kita melakukannya karena Tuhan Yesus, sehingga kita menjadi sombong. Akhirnya kita melakukan pelayanan kita itu supaya kita mendapatkan pujian. Nah, ini yang perlu kita hindari. Bacaan Injil ini menegur dan mengingatkan kita untuk rendah hati seperti Yohanes Pembaptis. Melakukan sesuatu dengan kerendahan hati, semua yang kita lakukan, segala kebaikan yang kita lakukan, kita arahkan kepada Tuhan. Agar kita tetap rendah hati, bukan tinggi hati, sekalipun kita dipuji oleh orang lain. Semoga adik-adik, saya, dan kita semua dapat melaksanakannya dengan baik. Mari adik-adik, kita menutup permenungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita, payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik adik-adik, sekian dulu permenungan kita hari ini. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua.